صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين بنقطة Saya akan memperkenalkan diri, kami dari grup Qasidah Nurul Al-Amanah yang ada di blok Pelajar Manah, yang diasuh sama Ibu Ustadzah Etnawati, dibantu sama saya sendiri, pelindung Bapak GKM Bapak Haji Emet, dibantu sama Bapak Haji Jiji Bos Set. Saya akan tampilkan sebentar buah lagu. Yang satu Bismillah, yang kedua Ya Rasulullah, yang ketiga Asmaul Husna, yang terakhir Ilaharna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini sama hadir di sini, kami semoga semua terhibur dan juga selamat menyaksikan. Bismillah, tawakal alillah. Bismillah, tawakal alillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, tawakal alillah. Bismillah, tawakal alillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah.
ورفع درجاتنا واجعلنا
علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن شر بعيدنا والقربى رجاؤنا آخرا منا المنى بلغنا قصيدنا ربي هوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah penampilan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sama hadir di sini semoga terhibur dan minta maaf bila mana ada kesalahan karena kami baru tahap belajar, dan juga minta doanya supaya kami ke depan lebih maju. يا ربي صل على محمد يا رب
ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة صل وسلم على سيدنا محمد صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan kurang kompak, yang sebelah kanan kurang serempak, yang sebelah kiri enggak make enggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah Karanganyar yang diwakili oleh Bapak Kasih Desos. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amanah, Ketua MUI, Ketua Panitia Acara Peringatan Isra Mi'raj, Ketua RW 10 Karanganyar, tokoh agama, tokoh masyarakat yang belum bisa disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi malikil malakut wal jabbaril jabbarut alladzi khalaqal hayatal maut ikhtibaran 'alal imani was sukut wassalatu wassalam ala sayyidil wujud wal habibil yaqut huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi hamalan nas minadh dhulumati ilan nur wa ila siratil azizil hamid. Ibu-ibu, Bu, masih semangat Bu? Harus semangat Bu. Bapak-bapak masih semangat Pak? Banyaknya yang di sini bapak-bapak sebenarnya. Pak, semangat Pak, masih Pak? Harus semangat Pak. Kalau tadi Bapak MUI mulai pakai pantun, Abang juga mau pakai pantun lagi di sini. Belum boy, belum, sabar. Cakep emang Abang mah cakep Bu. Cakep nggak Bu? Alhamdulillah. Dan Abang masih bujang. Makanya kalau tadi kata Bapak MUI urusan rumah tangganya, Bapak punten Abang belum berumah tangga. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dengan gratis, diberikan dengan cara, diberikan tanpa habis, tanpa harus membuat hambanya krisis. Dialah yang menciptakan bapak-bapak berkumis, ibu-ibu yang pandai membuat kue lapis, gadis-gadis yang pandai merawat alis, sehingga membuat iman lelaki semakin tinggi. Dialah yang mengutus seorang manusia, seorang makhluk mulia yang bernama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita dari zaman mabuk-mabukan sampai zaman Facebookan, dari zaman santet menyantet sampai zaman dari zaman naik unta sampai zaman naik toyo. Panitia punten bisa diganti mic-nya nggak? Putus-putus kayak hubungan aku dengan dia ya. Selebel, madep, apalagi? Cek. Nah, ini kayaknya lebih menggelegar nih. Meledak ya, ibu-ibu yang main TikTok meledak. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang diridhoi Allah, di tempat yang juga dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kenapa Bu? Ini malam minggu
Bapak, Ibu, ini malam minggu, ingat, malam minggu itu adalah malam di mana seluruh anak-anak seumuran abang itu berdoa malam minggu biar gak hujan. Biar gak hujan, biar bisa boncengan, mejeng di pinggir-pinggir. Ternyata di sini masih banyak anak muda yang mau hadir. Alhamdulillah. Sok, tadi tepuk tangan, mangga. Tadi tepuk tangan tuh tanggung-tanggung gini. Tapi pertanyaannya, yang anak muda ini hadir, perempuan, adik-adik yang laki-laki hadir, anak muda hadir ke sini karena cinta Nabi atau enggak laku? Kalau abang mah jelas cinta Nabi. Dan abang mana-mana jadi pampang di dia. Nah, cinta Nabi apa enggak laku ini? Malam minggu cuacanya cerah tuh. Jarang-jarang malam minggu tuh cuacanya cerah. Makanya kita berkumpul bersama untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Ini sebelum kita mulai acara intinya, abang minta tolong buat panitia siapin mic. Abang tuh biasanya kalau ceramah suka ada kuisnya. Yang bisa jawab nanti gua abang kasih jajan 50.000. Bukan amin, jawab. Jawab bukan amin ya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, adik-adik semuanya. Cek satu. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi terjadi pada tanggal 27 Rojab. 27 Rojab tahun berapa? Tahun 10 kenabian, yang artinya 2 tahun sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah, 2 tahun sebelum adanya tanggalan tahunan Hijriyah. Berarti kalau sekarang 1444 tahun, berarti perjalanan ini sudah ada 2 tahun sebelum 1444 tahun. Sebenarnya perjalanan ini merupakan hadiah dari Allah. Sebenarnya perjalanan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini hadiah? Karena pada tahun ini, tahun 10 kenabian ini, Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan bersedih, sedang dalam keadaan berduka, berkabung. Bahkan ulama tafsir, ulama hikmah, ulama hadis, ulama sejarah menyebutkan tahun 10 kenabian ini adalah amul husni, tahun kesedihan, tahun berkabung bagi Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa Nabi bersedih? Karena Nabi ditinggal oleh 2 orang yang paling dicintainya. Yang mana 2 orang ini adalah orang yang berpengaruh, yang membantu, yang membela, yang mana ini semua ada kontribusi 2 orang ini, sehingga kita yang hadir di sini bisa merasakan nikmat syahadat, nikmat keimanan, nikmat sholat 5 waktu, nikmat yang namanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapa 2 orang ini? Sok, ada yang tahu? Sok, maju sini ada. Ini di sini samping. Mana mic-nya ada? Dek, bisa naik sini nggak, Dek? Bisa naik sini nggak? Lewat mana? Depan polsek, jauh ting. Nggak apa-apa, biar dilihat, biar orang temannya bangga. Ayo, Ibu, Bapak, ini buat informasi. Ini, maju sini. Ini teh tempat masjid yang ke-27 yang abang isi Rajaban. Dari 1 Februari ini teh 27 masjid tempatnya. Naik sini. Biasanya yang jawab itu baru 4 masjid, 4 tempat. Kita coba cek. Nurul Amanah, yang ibu-ibu tadi qosidahnya baru belajar, gimana pengetahuannya tentang sejarah Nabi? Dek, sebelumnya
Lihat Bapak MUI-nya udah tegang tuh. Kalau salah, reputasinya dipertaruhkan. Ayo, namanya siapa dek? Nama saya Arum Nurul Fatimah. Arum. Arum orang tuanya hadir nih Arum. Ada. Mana orang tuanya Arum? Ya mana ya? Bapak bangga nggak Pak nih anaknya bisa maju ke panggung Pak? Arum, siapa dua orang sahabat, dua orang yang penting yang meninggal di tahun 10 kenabian sehingga Rasul itu sedih? Pada saat itu yang pertama istri beliau, Betul. Siti Khadijah radhiyallahu Anha. Betul. Yang kedua yaitu anak beliau. Bukan. Yang bilang bukan abang ya? Bukan Ibrahim, anak beliau. Bukan. Satu lagi Ustaz. Tuh ibu udah mulai. Gimana mau minta bantuan? Kalau minta bantuan gocapnya bagi dua. Pamannya. Paman Rasulullah. Siapa namanya pamannya? Hilap deui apa teh nyaho? Ada yang kedua ya. Yang kedua, pamannya betul. Namanya siapa pamannya? Tuh. Talib. Hah? Abu Gosok. Abu Tholib. Ada yang mau 50.000 pertama? Iya mau lah. Ada passwordnya. Passwordnya serius nih. Passwordnya siapa namanya neneknya Bang Faiz. Bercanda tuh. Nih. Oke. Ya, oke. Semangat lagi belajarnya. Berarti generasi muda, generasi anak-anak di Masjid Nurul Amanah ini dan sekitarnya masih terselamatkan. Yang mana ini sesuai dengan visi tadi yang namanya menyatukan dalam kesatuan ukhuwah Islamiyah. Takbir. Takbir. Tepuk tangan buat Pak RW. Ini baru yang namanya semangat. Ini baru satu pertanyaan. Tenang ibu-ibu, masih banyak. Ini abang tadi udah nongkreng. Tenang. Ada yang mau? Kayaknya tadi ini nggak ada nih gerombolan kerudung putih ini nggak ada tadi. Ketika ada dengar jajan gocap, makanya tadi kata Bapak MUI ini dibilang duit, doa, duit, dulur, duit. Kalau abang mah, ya. Jadi ketika itu Nabi itu sedih Pak, Bu. Kenapa sedih? Nabi itu nggak punya yang membela Nabi itu nggak ada kecuali dua orang ini. Siti Khadijah itu perempuan paling kaya di kota Mekah. Ibu bapak kalau nggak tahu, kota Mekah itu sebagaimana kota Jakarta sekarang di Indonesia. Dan Siti Khadijah adalah orang paling kaya di kota tersebut. Tetapi di akhir hidupnya Siti Khadijah hanya menggunakan selimut setengah badan. Hartanya kemana? Hartanya habis untuk mendanai dakwah Rasul, untuk mendanai dakwah Islam, ajaran tauhid, sehingga kita semua yang hadir di majlis ini kita dapat bersyahadat, kita dapat melakukan sholat yang 5 waktu itu. Yang kedua Abu Tholib namanya. Nabi berapa kali dicoba untuk dibunuh? Siapa yang melindunginya? Abu Tholib. Ketika Nabi salah ucap, salah berkata, salah menyampaikan dakwahnya, siapa yang mengingatkan? Abu Tholib. Makanya ibu bapak, ketika Nabi ini kehilangan dua orang ini Nabi nangisnya bukan main. Dalam 1 tahun, dalam sebuah riwayat disebutkan, sahabat berkata, ketika Nabi di tahun 10 kenabian ini, Nabi hampir setiap hari nangis terus-terusan. Kenapa Bu, Pak nangis? Karena zaman itu belum ada sholat 5 waktu. Sholat belum sempurna sampai atahiyat. Sholat cukup sampai i'tidal. Riwayat lain menyebutkan cukup sampai ruku. Riwayat lain menyebutkan cukup sampai sujud. Kenapa? Karena sholat 5 waktu dan sholat yang sempurna turun ketika Isra Mi'raj. Makanya ibu bapak, ketika Nabi kehilangan 2 orang ini, Nabi nangisnya terus-terusan. Karena Nabi tidak punya pelampiasan. Kalau kita zaman sekarang, ibu bapak yang lagi dicoba dalam ujian,
dapat musibah, ibu bapak curhatnya kemana? Yakin ke Allah? Yakin. Abang teh ada 150 ibu-ibu di HP. Di WA itu ada 150 nomor ibu-ibu. Ada apa-apa teh curhatnya bukan ke Allah dah. Ke status, ya Allah hidupku meniki. Ya Allah, kata Pak MUI bukan duit tapi dulur. Ini curhatnya. Nabi itu nggak ada zaman itu. Belum ada sholat 5 waktu. Makanya Nabi itu sangat sedih karena nggak ada ibadah sholat. Ketika itu, setelah meninggalnya 2 orang ini, siapa 2 orang ini tadi? Siti ada Siti? Mana Siti? Giliran Siti ngangkat tangan semua. Khadijahnya? Siti Khadijah, dan yang kedua Abu Thalib meninggal. Karena Nabi udah gak punya pegangan, Nabi udah tidak ada yang membela, Nabi diusir dari kota Mekah, Bu. Diusir kemana? Ke kota Taif. Kota Taif itu jaraknya 100 km dari kota Mekah. Dan saat itu mereka, Nabi Muhammad hanya mengajak 1 orang anak angkatnya yang berumur 15 tahun, yang bernama Zaid bin Harithah. Di sini ada nggak yang umur 15 tahun? Dek, ini berapa umurnya? 12. Yang 15 tahun ada nggak? Wah, abang kasih jajan, coba sini mana 15 tahun? Wah, langsung aku semua 15 tahun dibilang jajan. Ibu 15 tahun, umurnya apa sisanya 15 tahun? Ada yang 15 tahun nggak? Nggak ada, apa nggak mau maju? Nabi berdua dengan anak angkatnya pergi ke kota Taif, jalan kaki. Ibu bapak buat yang nggak tahu, adik-adik buat yang nggak tahu, 100 km itu jauhnya kayak gimana? Datang ke tol Cipali Cilameri, itu gerbang tol kilometer 110. Kalau kita bentangkan ke arah barat, 100 kilometernya sampai Jakarta Pusat. Kita naik mobil aja 2-3 jam. Ini Nabi, Bu, umur 50 tahun. Bapak-bapak ada yang 50 tahun, Pak? Mana? Pak, 50 tahun. Nah, Nabi umur meninggalnya 63. Cuma ngasih tahu aja. Ya, 50 tahun Nabi berjalan. Malam-malam berdua dengan anak angkatnya. Akhirnya kata sahabat, kota Taif ini katanya bakalan akan melindungi Nabi, menerima dakwah Nabi, kata para sahabat. Sesampainya di kota Taif, sayang seribu sayang, Nabi bukan hanya dihina-hina, tapi Nabi juga dilempari batu-batuan yang besar. Bahkan anak angkatnya Zaid bin Harithah sampai gak bisa sholat berdiri. Kenapa? Kakinya terluka parah. Rasulullah kepala belakangnya sini sampai berdarah-darah. Malaikat Jibril yang menyaksikan turun ke bumi. Wahai Muhammad, mintalah malaikat penjaga gunung di kota Taif untuk membalikan gunung ini agar manusia-manusia biadab di kota Taif rata dengan tanah sebagaimana kaum Nabi Lut kita perlakukan. Kira-kira ibu bapak motornya dicolong, ternyata yang maling tetangga sebelah bapak, tetangga sebelah ibu. Ibu apain itu malingnya? Hah? Yakin dicarikan doang, Bu? Hah? Ini adalah pelajaran berharga buat kita. Ketika Nabi ditawari untuk balas dendam, punya kesempatan untuk balas dendam, punya kesempatan untuk meratakan kota Taif, tapi Nabi berkata, la innahum qaumun la ya'lamun. Wahai malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, kamu tidak perlu membalikan gunung itu. Kita tidak perlu mengazab kota Taif. Mengapa? Karena mereka memperlakukan kita dengan kasar.
Bisa jadi karena mereka tidak tahu tentang ajaran Islam. Mereka tidak mengerti tentang ajaran tauhid yang isinya penuh dengan kedamaian, dengan persatuan, dengan kesejahteraan, sebagaimana visi misi dari RW 10 ini, kesatuan ukhuwah Islamiyah. Makanya kata Nabi, ini malaikat Jibril kalau dikasih hati, dikasih emosi, mungkin malaikat Jibril udah nangis melihat Rasul kita Nabi Muhammad, Nabi penutup akhir zaman, masih berdarah-darah kepalanya, ditawarin untuk balas dendam, justru berkata, tidak perlu. Mereka yang menyakitiku, yang melempariku dengan batu adalah mereka yang tidak mengerti tentang ajaran Akhirnya singkat cerita, Nabi itu pulang ke kota Mekah. Pulang ke kota Mekah, sholat di masjid Nur Amanah pede teuing, Bu. Salat di masjid apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Jadi Nabi itu salat di masjid apa? Masjidil Haram. Waktu itu sholatnya belum ada waktunya yang 5 waktu, Bu. Sholatnya belum sempurna sampai at-tahiyat, Bu. Tapi Nabi melakukan sholat sebagaimana ajaran Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa. Nabi itu melakukan sholat persis di waktu sekarang. Akan kami utus seorang Nabi akhir zaman, azizun alaihi ma'anikum, yang mana Nabi ini seringkali ingin merasakan penderitaan kita, ingin merasakan kesedihan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika dicabut nyawanya, sudah sampai di dadanya, Nabi Muhammad bilang apa? Ya Allah, janganlah engkau timpakan rasa sakit sakaratul maut ini kepada umat-umatku. Kata malaikat Jibril, siapa umatku ya Muhammad? Umatku bukan para sahabat, umatku bukan keluargaku, umatku bukan para tabi'in, umatku adalah orang-orang yang tidak hidup di zaman Nabi, dan juga orang-orang beriman yang sudah hidup tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, yaitu kita semua yang hadir di majelis ini. Bahkan ibu bapak, ketika Nabi selesai, Nabi ditawari yang namanya mimbar kehormatan. Nabi ditawari oleh Allah, ya Muhammad, aku berikan kamu mimbar kedudukan di arsy ini, di Sidratul Muntaha ini. Engkau mau ditaruh di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Sebelah kanan pintu surga, sebelah kiri pintu neraka. Kata Nabi Ibrahim, biarlah Nabi Muhammad yang memilihnya terlebih dahulu. Nabi Muhammad justru memilih mimbar di sebelah kiri. Ibrahim bertanya, Muhammad, kenapa engkau memilih mimbar di sebelah kiri, padahal itu pintu neraka? Ini jawaban Nabi kita, agar aku bisa melihat umatku, ibu-ibu semua yang hadir di majlis ini, bapak-bapak yang hadir semua di majlis ini, satu persatu melangkah ke neraka, agar aku selamatkan dengan syafaat Tuhan. Allahumma sholli wa sallim. Ini Nabi kita, Bu Muhammad. Nabi kita belum pernah bertemu dengan kita. Ibu ada yang pernah ketemu Nabi? Bapak pernah, Pak? Mau ketemu Nabi? Makanya Nabi Muhammad itu begitu mencintai kita. Kita melakukan peringatan ini semoga menjadi waktu kecintaan kita. Kita sampaikan mahar kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang melangkah diiringi oleh syafaat beliau. Amin ya Rabbal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah sholat yang sempurna sampai at-tahiyat. Kalau ditanya Pak Ustaz, berarti zaman dulu nabi-nabi nggak sholat, nabi-nabi sholat. Buktinya apa Pak Ustaz? Buka surat Toha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wahai Musa, akulah Allah, maka sembahlah aku. Kata Nabi Musa, bagaimana aku menyembahmu? Fa'aqimis sholata lidzikri, maka engkau dirikanlah sholatku untuk mengingatku. Contoh lainnya apalagi? Nabi Ibrahim melakukan sholat. Buktinya apa Pak Ustaz? Al-Fatihah kita yang kita baca itu adalah doa Ibrahim.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika diperintahkan sholat itu awalnya berapa kali? 50 waktu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim berkata, Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah karena umatmu ini tingginya segini. Ini kita umat Nabi Muhammad tingginya 160, 170, 190. Berbeda dengan umatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 30 meter, Siti Hawa itu 27 meter. Itu pun dijamin belum tentu kuat untuk melakukan sholat 5 waktu, kata Nabi Ibrahim. Makanya Nabi itu nego, minta keringanan dari 50, 40, 30, 20, 10, 5. Makanya kata para ulama kita, kalau kita nanti masuk surga, bapak ibu masuk surga, ibu bapak minta izin ke Allah untuk bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kenapa? Karena atas dua dorongan Nabi ini kita bisa sholat 5 waktu. Kalau tidak didorong dua Nabi ini, sholat kita 50 waktu, Bu, Pak. Bayangin 50 waktu. Setiap 15 menit sekali kita sholat. Ini abang ceramah udah setengah jam, udah 2 kali sholat berarti. Makanya kita harus berterima kasih kepada para nabi-nabi terdahulu. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW turun ke muka bumi. Nah, ketika turun ke muka bumi, Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan pengalamannya atas perjalanan Isra Mi'raj. Nabi itu ngumpulin orang-orang Arab. Dikumpulin apa katanya? Hei orang-orang Arab kafir Quraisy, malam ini saya telah diperjalankan Tuhan saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Sekarang abang tanya, ibu, bapak yang hadir di tempat ini, kira-kira ada orang biasa, manusia biasa, cerita dia perjalanan 1400 km hanya kurang lebih 4-5 jam. Ibu-ibu percaya nggak? Hah? Bapak-bapak percaya nggak, Pak? Makanya ini jadi ujian keimanan bagi orang-orang Islam zaman itu. Bahkan Muhammad dikatakan Muhammad sudah gila. Muhammad ditinggal oleh para umatnya. 300 orang sampai 700 orang murtad, meninggalkan agama Islam karena cerita Isra Mi'raj ini. Bahkan ada riwayat menyebutkan sampai 1100 orang murtad karena cerita Isra Mi'raj ini. Tapi ada satu orang yang mempercayai segala cerita Nabi, setiap kata demi kata, yaitu sahabat yang namanya Abu Bakar. Abu Thalib wae. Menggesan Bu Abu Thalib mah bieu kan geus paeh, Bu. Abu Bakar. Makanya mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu, Bu, itu tasdidnya ada 2, di shad dan di dal. As-Siddiq artinya apa? Bukan hanya dapat dipercaya, tetapi mempercayai segala perilaku Nabi, mempercayai, mengimani segala ungkapan Nabi, mempercayai, mengimani segala keputusan-keputusan yang dibuat oleh Nabi. Akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad memberikan perintah sholat 5 waktu. Maka dari itu, ibu bapak sekalian, bubar dari majelis ini, bubar dari pengajian ini, kita harus sama-sama sepakat untuk sholat 5 waktu. Setuju? Ibu, sholat 5 waktu setuju? Gak kedengeran, Bu? Setuju? Ibu kalau nggak semangat gitu nanti Nabi Muhammad dia mau beres syafaat, Bu. Ibu yang di depan sholat 5 waktu setuju? Lebih kencang ini. Ini akhirnya Nabi Muhammad memperingati kita dengan ibadah sholat 5 waktu. Hikmah dari perjalanan ini adalah muka bumi dan perintahnya turun di bumi.
Perintah puasa Ramadan, Nabi Muhammad sedang berada di bumi, perintahnya turun di bumi. Tapi ketika ibadah sholat diturunkan, Nabi Muhammad dipanggil ke langit ketujuh untuk memberitakan perintah sholat 5 waktu, yang artinya ini sesuai dengan hadis qudsi, as-sholatu ma baini wa baina abdi. Sholat itu adalah antara saya dan hambaku. Ketika seorang melakukan sholat, bagi dia 2 kebaikan. Yang pertama, ketika orang itu sujud, bagi dia naungan limpahan rahmat Allah, sebagaimana tangan seorang ibu mengelus-elus kepala anaknya. Yang kedua adalah bagi dia falahu ma sa'ala, bagi dia apa yang dia minta. Ibu bapak udah tahu kemuliaan sholat, betapa agungnya perintah sholat. Bangka bubar dari majlis ini, gak ada cerita kita gak sholat. Bubar dari majlis ini, ramaikan Masjid Nur Amanah, ramaikan masjid-masjid lain. Azan berkumandang, datang pakai pakaian yang terbaik, wudhu di masjid, duduk itikaf, baca doa segala macam, sholat 5 waktu berjamaah. Setuju? Setuju? Sesuai dengan visi Pak RW, kesatuan dalam ukhuwah Islamiyah. Setuju? Habis ini bubar, ramaikan masjid-masjid. Setuju? Nah, pada DKM, catat orang-orangnya nih yang pegang setuju. Besok di absen, ya. Besok di absen, datang gak nih orang-orangnya? Akhirnya kita nggak punya alasan lagi untuk nggak sholat. Pak Ustadz, sholat itu niatnya susah. Coba sini adik-adik yang hafal niat sholat ada nggak? Niat sholat ada hafal? Coba sini, gua abang kasih jajan nih. Sini, duit bukan dulur. Ada? Mau? Jangan arung lagi, gantian atuh. Sok atuh, ini abang udah nukeran duit, masa nggak kebuang-buang? Asik. Ada? Kalau ibu, ibu-ibu. Ini meniniat sholat, ini dihadiri oleh MUI dan ketua DKM. Ini teh masyarakatnya nggak hafal niat sholat, apa kabar dunia? Padahal tadi dibilang visi misinya kesatuan dalam ukhuwah Islamiyah. Niat sholat ada apa? Sok bu, kapain bu? Tinggal ustadznya baper. Bawa lemper, maksudnya ibu mana lempernya? Biasa bu? Mana mic-nya? Ada mic-nya? Bu, namanya saha bu? Bu Ade. Bu Ade. Nah, ini ada mic-nya nih. Bu Ade, tolong bacain niat sholat bu. Usolli Bentar, sholat apa dulu bu? Sholat maghrib. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar bu, bentar, iklan lagi bu. Lihat bapak-bapak udah mulai tegang nih. Aduh, gimana nih? Ini ibu nggak percaya, lihat udah pada tegang nih. Benar nggak nih niatnya? Ayo coba bu. Usolli fardo maghrib salasa rakaat mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. itu kalau sendiri boleh adaan, boleh munfaridan. Kalau jadi makmum tinggal ganti makmuman lillahi ta'ala. Yang mau jadi imam, imaman. Gampang ya? Gampang? Coba ulangi sekali lagi bu. Sendiri boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardo maghrib salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, Pak DKM gimana? Benar nggak? Pak MUI benar nggak? Pak MUI-nya antara benar dan pasrah ini tuh. Nah bu, jajan deh, wih, ya, so. Bisa bu turunnya. Ini bu, pak, masih alasan niatnya susah, boleh pakai bahasa Indo. Nah, kayaknya pakai bahasa Indonesia pada kompak nih.
Jangan-jangan pada pakai bahasa Indonesia semua ya? Makanya belajar Bu. Kenapa ketika kita udah niat pakai bahasa Arab, hati, pikiran lebih fokus untuk bersujud menghadap ke Allah. Boleh pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum atau sendiri sebagai imam hanya untuk Allah. Bilang lagi niatnya kepanjangan Pak Ustadz. Wah, udah pakai bahasa Indonesia masih ngeluh niatnya akhirnya besar rolat kita mah kata Pak Ustadz ya. Bisa pakai niat yang pendek. Gimana niatnya? Ya Allah, saya niat sholat maghrib. Bisa Bu? Gampang Bu? Gampang Pak? Ibu-ibu mah biasanya nih banyak niatnya nggak sholat nih ibu-ibu. Apalagi bentar lagi Ramadan Pak, hati-hati nih dicek ibu-ibunya. Ramadan yang biasanya menstruasinya cuma 5 hari jadi 7 hari. Yang 7 hari jadi 10 hari. Yang 10 hari jadi 2 minggu, bener nggak? Ntar dicek sama suaminya gimana. Makanya ibu bapak harus sholat 5. Masih bilang lagi. Alasannya iftitahnya gak hafal. Kepanjangan doa iftitahnya. Coba di sini adik-adik ada yang hafal doa iftitah nggak? Nah, sok sini. Iya, nggak apa-apa. Nih, mic-nya. Ada yang namanya siapa? Indri tadi majunya yakin gak yakin, ibunya yang bilang, maju aja, maju. Indri, bisa doain kita? Bisa, sok, gimana doain kitanya? Ya kalau mau baca ini boleh. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Betul nggak? Yang satu lagi, apal nggak yang satu lagi? Allahu Akbar kabiro, apal? Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillahi wa subhanallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa wal mamati lillahi rabbil alamin. la La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillah. Jangan lupa jajanin ibunya. Nah. Oke. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, setelah bubar dari majlis ini lagi-lagi kesepakatan kita adalah sholat 5 waktu. Setuju? Apapun alasannya, yang sudah nggak kuat berdiri, ya wayahnya duduk. Pak Ustadz duduknya gimana? Duduknya boleh pakai kursi, boleh duduk sila, boleh duduk di antara 2 sujud, boleh sambil nyender. Yang mana yang enak? Mangga. Ini enaknya Islam Bu. Yang kedua masih nggak bisa duduk, apa kata Nabi? Sholatnya sambil tidur. Kalau nggak bisa duduk, sholatnya sembari tidur. Jangan tidur. Tidur mah walad dolin bukan amin. Sambil berbaring. Nah, berbaring sholatnya masih bisa pakai tangan Bu. Misalnya masih nggak bisa berbaring, sholatnya gimana? Pakai isyaratnya gimana?
Kicap ya Bu, kicap bukan yang dituangin di nasi goreng. Kecap, cakep. Nah, ini baru cakep nih. Udah gitu nggak bisa pakai isyarat gimana? Sabar, jangan disolatin dulu. Masih nggak bisa pakai itu, sholat pakai hati. Bagaimana anjuran Nabi yang sudah uzur, sholatnya pakai isyarat, pakai hati, ahli warisnya, keluarganya, keturunannya, lantunkan ayat-ayatnya, niat-niatnya dari mulai takbiratul ihram sampai at-tahiyat. Dituntun di sebelah telinga kanan. Misalnya, ibu, ayo kita sholat. Mulai dari niat sampai salam, itu kita lantunkan di telinga kanannya. Ya Bu, Pak, kenapa ini terjadi dengan kakek saya? Kakek saya itu 3 hari 3 malam sebelum meninggal udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ada denyut jantungnya, denyut nadinya, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita yang melantunkan, kita yang menuntun bacaan sholat-sholatnya. Maka dari itu, ibu bapak sekalian, pulang dari majlis taklim ini, pulang dari acara Isra Mi'raj ini, kita harus sholat 5 waktu. Inilah pentingnya Isra dan Mi'raj ini, betapa mulianya perjalanan Nabi, sehingga dengan apa yang disampaikan ini kita sama-sama dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, kualitas dan kuantitas sholat kita, ibadah kita, kualitas dan kuantitas keimanan kita. Karena seperti yang abang sampaikan tadi, banyak orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan peristiwa ini. Maka beruntunglah kita yang masih dapat merasakan kenikmatan keimanan ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan, untuk sama-sama mengkaji, mempelajari yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Terakhir, jika ada peristiwa seperti Isra Mi'raj ini, peristiwa keimanan seperti ini, jangan ditangkap oleh akal, tapi terimalah oleh hati, lalu hikmah akan datang kemudian. Bila ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.